Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat, masih tetap semangat dalam belajarnya, dan baik-baik di rumah ya. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, minggu ini Ibu akan mengulang kembali materi tentang hak dan kewajiban. Tapi sebelum itu, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa lebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke materi, ada pertanyaan dulu nih. Siapa yang di rumahnya rajin membantu ayah atau bunda? Mudah-mudahan semuanya ya. Yang kedua, ayo siapa yang sudah setor hafalannya sama bu gurunya masing-masing? Kalau belum, silahkan dihafalkan di rumah, lalu kalian setor kepada bapak atau ibu gurunya. Nah, anak-anak, di minggu lalu kita sudah membahas materi tentang pengertian dan contoh-contoh hak dan kewajiban. Kita sedikit ulang kembali. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh kewajiban dan hak yang ada di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang jajan, atau mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Itu adalah hak kalian. Dan kewajiban kalian yaitu membantu ayah dan bunda atau menghormati ayah dan bunda. Kalau di sekolah, hak yang harus kalian dapatkan yaitu ilmu dan tempat belajar yang nyaman atau perhatian dari bapak ibu guru. Kewajibannya yaitu mengikuti pelajaran dengan baik, menghormati bapak ibu guru, atau ikut mengerjakan piket kelas. Nah, anak-anak, sebagai sumber tambahan, kita simak video berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat menambah banyak wawasan, pelajaran, dan pengalaman. Silakan disimak ya. Mulai. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman.
Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Bagaimana semuanya sudah menyimak videonya? Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini ya. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali nih, jangan lupa dibuka buku paket, lalu dibaca. Setelah itu, silahkan kalian kerjakan, minta bimbingan orang tua di rumah. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua masih tetap semangat, sehat, dan baik-baik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.